setiap hari kita lakukan. Perlombaan kita bukanlah perlombaan lari cepat. Akan tetapi perlombaan kita perlombaan lari jarak jauh yang harus ditempuh dengan cara cepat. Kalau kita berpikir kita lomba cari jarak jauh, kita lambat, bukan. Kita berlari jarak jauh, tapi kita melakukannya harus dengan cepat. Karena apa? Karena kita mempunyai kekuatan yang sangat-sangatlah hebat. Karena kita di sini kekuatannya adalah gotong royong. Bayangkan kalau kita mengumpulkan orang sebanyak 88.000. Kalau kita berjalan sendiri maka akan sangat-sangatlah lambat. Kalau kita bergotong royong, semuanya bergotong royong minimal sebulan tiga, maka kita akan 11 bulan itu akan tercapai. Maka kalau ingin cepat lagi, kalau kita sama-sama bergotong royong, setiap hari kita closing tiga, maka tidak menutup kemungkinan 11 hari aja kita sudah sampai tujuan kita, yaitu pensiun. Jangan seperti air soda yang dikocok. Maksudnya adalah jangan seperti hangat-hangat tai ayam yang pertamanya selalu semangat, di hari 2 semangat, hari 3 semangat, hari keempatnya loyo, kelimanya loyo, keenamnya loyo. Bahkan kalau bisa kita semangat mulai dari awal sampai kita pensiun, kita tetap harus semangat. Untuk itu kita perlu mengandalkan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita selalu harus mengandalkan Tuhan adalah nomor 1 di hidup kita. Yang kedua adalah doakan goal, strategi, dan tim. Kita harus selalu berdoa dan melakukan strategi tim itu dengan baik. Yang ketiga adalah selalu mendoakan leader kita. Ya, kita harus selalu mendoakan leader kita supaya sehat dan bisa memimpin kita sampai kapanpun. Keempat adalah percaya perusahaan. Kita harus selalu percaya perusahaan, bahwa perusahaan itu yang akan membantu kita untuk menyukseskan apa yang menjadi tujuan kita. Yang kelima adalah percaya sistem. Sistem kita di sini benar-benar sudah bagus ya. Sarana kita sudah benar-benar bagus. Layayan tadi WA, CTK-nya Deda, cepat kita pinjam dia. Nanya pertanyaan era hai bukti. Ayo kan itu begitu sakit dia setting. Mohon Bapak yang masih mute, tolong di mute Bapak. Bukti nalasin dina kapulkikeun engke tidak arek rencana mangan kita can aya. Pak Yayat, tolong di mute Pak Yayat. Mari cenah naraskeun kumaha sieun teh. Kana kajian bieu teh. Wah heula aya mah tiap. Pak Yayat, mohon maaf Pak Yayat, itu mikrofonnya terbuka Pak Yayat, mohon di mute Pak Yayat. Itu apa dah? Awal Itu co-hostnya siapa ya Pak? Doni, Pak Doni co-host. Bisa dimatikan Pak Doni itu, Pak Yayat. Oh, dimatikan. Oke, tidak. Gimana menang ganti dari pertama. Pada awal itu, yang lain marugi, ekinya mah di jual kan dibikin deh itu. Halo Pak Yayat, halo. Bantu. Halo Pak Yayat. Lain ngadengkeun eta Zoom malahan ngobrol beda. Halo. Admin aja yang mutin, admin Pak aja yang Doni aja. Manja. Mana yang namanya Pak Doni? Pak Doni itu bisa Besok nih mau naik wartasan we. itu Pak Yayat itu jauh itu, orangnya jauh, dia anunya laptopnya hidup terus. Jadi yang bisa mematikan Pak Doni. Mana Pak Doni? Saya bantu di co-host Pak Doni. Sudah Pak, saya keluarkan dulu.
Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi. Yang keenam adalah kita harus selalu percaya pada leader kita ya. Leader kita adalah udah orang-orang yang sudah top, dan kita harus percaya apa yang mereka sudah bangun sistem kita. Kita harus mengikuti prosedur apa yang telah ditetapkan oleh para leader-leader kita, supaya kedepannya tujuan kita bisa akan tercapai. Yang ke-8 adalah komitmen dan persistensi, adalah bahwa kita dari awal harus benar-benar komitmen, kita benar-benar harus satu tujuan, satu frekuensi, supaya tujuan apa yang kita harapkan itu benar-benar terlaksana. Yang ke-9 adalah nempel. Nempel perusahaan adalah kita selalu mengikuti apa yang telah ditetapkan. Kita percaya pada sistemnya, kita percaya pada leadernya, kita komitmen apa yang telah sudah ditetapkan, maka semua rangkaian tersebut dari 9 tadi, tujuan kita bisa akan terlaksana. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, 80% kita harus berdoa dan 20%-nya kita dalam misteri. Karena hidup ini kita tidak ada orang yang tahu bahwa kapan kapan kita akan dipanggil. Makanya tiap hari, tiap saat kita harus selalu berbuat yang terbaik buat kita semua, supaya apabila suatu saat kita dipanggil itu kita sudah siap, benar-benar siap, dan semua orang tidak akan orang yang tahu bahwa besok, lusa, 1 jam lagi, 2 jam lagi, maka kita harus lakukan yang terbaik, benar-benar yang terbaik buat kita semua. Pemimpin yang fokus dengan goal, maka pemimpin tersebut tidak akan mudah kecewa. Pemimpin tersebut tidak akan mudah capek. Pemimpin tersebut tidak akan malas. Karena kalau kita fokus dengan goal kita, maka semua capek, semua kecewa, malas, kesel, dan bosan, semua itu akan bisa terlampaui dengan mudah. Pemimpin yang fokus, maka akan selalu membangkitkan anak buahnya supaya terus semangat, dan semangat terus untuk mencapai tujuan tersebut dengan mudah. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mulai pembacaan buku ya. Tanggal 11 2014. Tuhan membenci orang memakai timbangan yang curang, tapi Ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Dari kata-kata ini adalah kalau kita berdagang, kita tidak boleh berbuat curang. Apapun harus kita sesuai dengan ajaran agama yang telah kita anut. Tidak boleh kita mencurangi timbangan, bahwa mencurangi timbangan adalah hukumnya dosa ya. Di agama apapun pasti akan melarang perbuatan tersebut. Timbangan yang kita lakukan adalah yang benar-benar seimbang, pas, agar kita merasa senang dan semua menjadi barokah. Orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Ya, di buku bijak ini kita diajari untuk selalu tidak sombong ya. Bahwa orang sombong itu, ya kalau saya rasa sih tidak akan diperhatikan sama orang. Bahkan kita akan dicaci maki, oh orang itu punya misalnya tidak pernah, orang sombong itu tidak pernah mengayomi orang
orang-orang yang di bawahnya bahwa menganggap dia selalu merasa benar, menganggap dia punya kekuasaan. Jadi pasti yang di bawah ini pasti akan menggerutu. Kapan sih orang itu akan diganti? Kapan sih orang itu akan turun dari jabatannya seperti fisik? Orang baik dituntun oleh kejujuran, orang yang suka berbohong dianjurkan oleh kebohongannya. Ya selama hidup kita selalu baik, kita akan selalu dihadirkan orang-orang yang baik buat kita. Kalau kita orang yang suka berbohong, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berbohong. Kasarannya, kalau kita orang yang baik itu selalu diajarkan tentang kejujuran dan tentang Turun di mana ya? Jalan-jalan dulu ya. kejujuran itu penting karena dengan kejujuran itu kita bisa membuat orang itu merasa happy, merasa senang, ya merasa apa yang kita omongkan itu tidak neko-neko. Apabila menghadapi maut, harta benda tak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Ya, mengajarkan kita bahwa kalau kita menghadapi sesuatu, seumpama bencana alam, maka harta kita itu tidak ada apa-apanya. Ketika kejadian gunung meletus, orang pasti akan berlari untuk meninggalkan semua yang ditinggal, semua yang akan dimilikinya, rumah, mobil, pasti mereka akan tinggalkan, mereka akan berlari untuk menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa ya kita menghadapi ujian yang terbesar, maka apa yang kita miliki itu semua tidak ada artinya. Jalan hidup orang baik dirasakan oleh kejujuran, tetapi orang jahat membawa diri kepada kejujuran. Ya selama kita hidup baik dengan orang, maka insya Allah kita juga akan dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita. Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya, orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Ya kita tidak boleh, kita selalu harus, kita tidak boleh berkata bohong ya. Kita selalu harus berbuat jujur. Supaya kita tidak terperosok dalam kesombongan, kita tidak terperosok dalam kecelakaan. Orang jujur itu bisa dipercaya semua orang. Apa yang Di-mutein ya, ini nggak kedengaran berbisik-bisik. mohon maaf Bu, memang lagi di stasiun Bu. Itu ada yang mic-nya nggak dimatiin, Pak. Oke, dilanjut, Pak. Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati. Berharap kepada kekuatannya sendiri tidak berarti. Ya orang jahat pasti akan ditinggal, walaupun ketika sudah mati pun kadang-kadang kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang beliau pernah lakukan, pasti untuk dikubur pun loh mereka akan susah. Mereka pasti, orang jahat pasti, jika mohon maaf ada kereta ya, mungkin suara saya nggak kedengaran.
bahwa orang jahat ketika meninggal pun pasti akan susah untuk mencari tempat makamnya. Kadang-kadang ada orang jahat yang ditolak, jangan dikuburkan di sini, di sana aja orangnya. Sampai kita mengecewakan orang lain. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang lain. Kita selalu harus baik supaya telah membawa bekal kita untuk tinggal. Orang saleh terhindar dari kesukaran, orang jahat akan mendapat rintangan. Ya, kalau kita jujur, kita pasti akan dicarikan oleh Allah itu jalan yang terbaik. Kita terhindar dari para bahaya, malapetaka yang akan menghadang kita. Kita pasti akan diingatkan sama orang, oh jangan lewat situ, di situ jalan situ banyak orang yang nggak benar. Pasti kita selalu diingatkan kalau kita benar-benar orang yang jujur, orang yang soleh. Tapi berbeda dengan orang yang jahat, pasti mereka suka mendapatkan hambatan-hambatan ketika mau berbuat jahat. Mereka selalu pasti ada kesukaran-kesukaran yang mereka akan lalui. Percakapan orang jahat akan membinasakan, hikmat orang baik menyelamatkan. Ya, kita selalu ngomong yang terbaik, ngomong yang jujur agar kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kota semarak jika orang jujur mendapat rezeki. Rakyat bersorak-sorai jika orang jahat mati. Ya, kalau kita jujur, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Entah itu tidak tahu datangnya dari mana, ketika orang jujur itu pasti akan mendapatkan percaya bahwa akan mendapatkan sesuatu yang lebih, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan sebaliknya ketika orang yang jahat pasti akan ada yang senang ketika beliau meninggal. Ketika seorang preman itu meninggal, pasti orang-orang di sekitarnya itu pasti akan bersorak-sorai. Ketika dia dikabarkan meninggal, pasti ada, bukan mereka malah sedih, mereka malah senang kalau orang jahat tersebut meninggal. Restu orang jujur memperindah kota, berkata orang jahat merusakkannya. Ya, selalu kalau semua orang jujur, maka kota itu akan suasananya akan berbeda, suasananya akan ceria. Ketika orang jujur itu pasti akan merasakan hal yang berbeda. Kita akan saling bertegur sapa. Suasananya menjadi berbeda. Suasananya ketika orang jujur itu pasti adem, ayem, semuanya aman lah. Kalau ketika ada yang berbohong, itu adalah orang yang akan merusak suasana tersebut. Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu. Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu pun. Bahwa kita tidak boleh menghina orang lain. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih baik dari orang tersebut? Apakah kita malah lebih buruk dari orang tersebut? Kita tidak boleh sembarangan menghina orang yang tersebut. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah
baik, apa benar sudah jujur, apakah sudah ya benar-benar sudah dianggap bahwa kita ini benar-benar udah baik. Maka kita harus selalu menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita menghina orang lain yang belum tentu orang yang kita hina itu lebih buruk dari kita. Mungkin orang yang kita hina itu lebih baik dari kita, maka kita mencilaka. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia. Saya dari AKA Majalengka mengucapkan terima kasih, selamat kepada peserta Zoom pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Maaf, Bapak langsung di-mute, Pak. Ini lagi berlangsung, Pak. Tolong, Pak. Dilanjut, Pak Doni. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Bahwa kita dilarang untuk menyebarkan kabar bohong ya. Kabar bohong itu sama dengan kita berkata tidak jujur kepada orang lain. Kita selalu harus menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang menyebarkan kabar bohong itu tidak dapat menjaga rahasia. Dan pasti orang yang menyebarkan kabar bohong itu tidak dapat dipercaya. Tidak dapat, dia pasti akan mengumbar aib-aib kita kepada orang lain. Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatannya. Intinya di sini adalah kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat, leader-leader yang hebat, ortu atau ketua HK yang hebat, sehingga di dalam KLBI ini kita sudah tersusun suatu kondisi yang sangat-sangat hebat, yang mana tidak akan mudah orang akan menghancurkan kita. Bangsa ketika dipimpin oleh orang-orang yang hebat pasti akan mempunyai penasihat-penasihat yang hebat juga. Ketika bangsa memiliki pemimpin yang bijaksana dan penasihat yang hebat, maka bangsa tersebut akan dihindarkan dari kemiskinan. Bangsa tersebut akan terhindar dari kemiskinan. Jika memiliki pemimpin yang hebat dan penasihat yang hebat, maka kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disegani, dan bangsa yang selalu lemah, limpah, roh Cinawi. Berjanji membayar hutang orang lain berarti mendatangkan celaka. Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman. Jangan sampai kita berjanji untuk membayarkan hutang orang lain, karena sangat-sangat bahaya. Contoh, kita orang mengambil sepeda motor atas nama kita. Andaikan orang tersebut tidak membayar, maka nama kita yang terjelek. Kita yang pasti akan diuber sama debt collector yang akan mencari kita. Jadi jangan sampai kita membayar hutang orang lain. Bentar, Bu. 10 menit lagi ya. Mohon maaf ya, sambil saya jalan. Waduh, bahasanya nggak ngerti. Jadi jangan sampai kita menanggung
orang lain karena sangat bahaya ya. Bahaya buat kita, bahaya buat keluarga kita karena kita akan selalu diuber-uber kan yang sebut. Jadi kita jangan berjanji untuk membayar hutang orang lain. Kalau perlu kita jangan sampai berhutang sih. Itu aja. Selanjutnya wanita yang baik budi mendapatkan kehormatan. Orang yang kejam mengumpulkan kekayaan. Pak Doni, langsung dibacakan aja biar cepat selesai, Pak Doni. Ya, orang yang baik hati menguntungkan dirinya. Orang yang kejam merugikan dirinya. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Siapa yang tekun berbuat baik akan hidup bahagia. Siapa berkeras untuk berbuat jahat akan menuju maut. Tuhan membenci orang yang berhati jahat, tapi Ia mengasihi orang yang hidup tanpa celah. Orang jahat pasti mendapat hukuman. Orang baik akan selamat. Kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi. Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Ada orang yang suka memberi tetapi bertambah kaya. Orang yang suka berhemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpangan. Orang yang menjualnya selalu mendapat pujian. Siapa rajin berbuat baik, pasti akan selalu disenangi orang. Siapa yang mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Siapa yang mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang saleh, orang yang akan selalu mengandalkan tunas-tunas muda. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Orang yang bodoh akan melayani orang yang bijaksana. Jikalau di dunia ini orang pun menerima balasan, sudah pasti orang jahat berdosa akan mendapatkan hukuman. Ya, sampai di sini mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu karena posisinya lagi di jalan Pak menuju Doni, ke langsung dilanjutkan dengan doa aja. Pak Doni, silakan monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini di depan aja? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih apa yang telah diberi. Terima kasih Allah atas nikmat yang telah Kau beri hari ini. Terima kasih kita masih diajarkan untuk selalu belajar bijak di pagi hari ini. Terima kasih kepada para leader-leader kita yang selalu baik kepada kita. Terima kasih kepada CEO kita Pak Basri, wakil kita Pak Ahmad Darmawan supaya diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu memimpin kita di saat apapun. Terima kasih ya Tuhan atas berkah yang Kau limpahkan hari ini. Al-Fatihah. Bismillah. Saya kembalikan lagi ke Pak Sukron. Makasih Pak Sukron.
Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan hari ini karena posisi saya juga posisi pas lagi di jalan. Jadi mohon maaf semuanya. Silakan Pak Sugro. Oke, siap. Justru kami mewakili seluruh para pakar dan para member semua yang tergabung di dalam KPS ini mengucapkan salut dan terima kasih kepada Bapak Doni yang sudah memaparkan dan sudah membacakan buku bijak hari ini, walaupun dengan situasi dan kondisi yang sedang kita sama-sama saksikan bersama. Inilah sebenarnya yang kita ambil atau yang saya petik pelajaran yang berharga sekali dari hari ini, pembacaan buku bijak kali ini adalah kita dipertontonkan atau kita disuguhkan dengan begitu seriusnya perusahaan kita ini dengan membangun KLPI. Jadi walaupun dengan kondisi apapun, dan lihatlah para kane kita ini yang sedang mengadakan dan sedang baik yang dalam perjalanan seperti Bapak Doni ini adalah satu gambaran keseriusan perusahaan membangun komunitas pembeli setia gitu untuk kemajuan dan kesuksesan kita bersama. Itu sebetulnya intinya yang hari ini saya peroleh, dan saya terima kasih sekali atas penyampaian dan pemaparan dari Bapak Doni yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya perusahaan kita ini, KLPI ini, dan saya tambahkan doanya bahwa pada hari ini untuk para kane khususnya yang akan mengadakan raker dengan para manajemen, baik itu owner ataupun baik itu para direktur, Pak Basri Susanto dengan Pak Wakil Direktur Bapak Kiai Ahmad Darmawan beserta manajemen seluruh yang ada di PT KLPI yang hari ini sedang berjuang dan sedang mengadakan raker. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemampuan untuk membawa kita semua anggota kelompok pembeli setia ini menuju ke freedom finansial, yaitu pensiun 25 juta per bulan, dan satu tujuan yaitu menuju Baitullah ataupun ke Holy Land dan tempat yang lain, beragama lain. Mudah-mudahan ini semua hasil yang kita menantikan, dan kita mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, kelancaran, bibarokatil al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan untuk pembacaan buku bijak pada kesempatan hari ini, pagi ini, di tanggal 11. Mudah-mudahan apapun kondisinya dan apapun yang hari ini kita sedang upayakan, mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Dan saya sebagai moderator barangkali ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 miliar. Salam 5 pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar.